Di zaman yang serba digital ini, teknologi memang mempermudah hidup kita. Tetapi, tahukah kamu bahwa hal itu juga bisa berdampak buruk pada kesehatan mental kita? Mungkin kamu pernah merasa cemas, stres, atau bahkan tertekan setelah menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial. Apa sih sebenarnya yang terjadi dan kenapa kita merasa seperti itu? Mari kita bahas. So the study found no link at all between the time spent on social media and depression or anxiety. And I think it was surprising. It went against our hypothesis, went against the public debate. But then when I really jumped into the issue and was really thoughtful about it, it makes total sense. There's so many things you can do on a screen. It all depends on the way that you use it. And that's any screen, a television screen, video games, anything. Menurut penelitian yang dilakukan oleh American Psychological Association pada tahun 2020, penggunaan media sosial yang berlebihan dapat meningkatkan kecemasan dan depresi, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda. Media sosial menawarkan gambaran hidup yang seringkali terlihat sempurna, sebuah dunia yang dikurasi, di mana orang-orang hanya membagikan komen terbaik mereka. Namun, yang seringkali kita lupakan adalah bahwa apa yang kita lihat di layar itu bukan gambaran keseluruhan kehidupan seseorang. Banyak dari kita yang merasa tidak cukup baik setelah melihat kehidupan orang lain yang terlihat lebih sukses atau bahagia. Ini yang disebut dengan fenomena FOMO atau Fear of Missing Out. Tapi mengapa hal ini terjadi? Menurut Dr. Sherry Turkle, seorang pakar psikologi dan teknologi dari MIT, ketergantungan pada media sosial bisa membuat kita kehilangan rasa keaslian dan dalam hidup kita. Kita menjadi terobsesi untuk mendapatkan validasi melalui like atau komentar yang lama-lama dapat mengurangi harga diri kita. Kenapa kita merasa begitu? Banyak orang menganggap media sosial hanya sebagai cara untuk berbagi kebahagiaan. Tapi, apa yang sering kita lihat di sana adalah kehidupan yang sangat dikurasi dan tidak sepenuhnya mencerminkan kenyataan. Itu sebabnya kita merasa tidak cukup baik atau tidak cukup bahagia. Menurut Dr. Jen Twenge, seorang psikolog yang terkenal dengan penelitiannya tentang generasi Z, penggunaan media sosial yang berlebihan berhubungan langsung dengan meningkatnya tingkat kecemasan dan depresi. Dan tentu saja, hal ini lebih sering terjadi pada anak muda yang lebih rentan terhadap pengaruh media sosial. Selain itu, penggunaan ponsel dan perangkat digital lainnya juga berhubungan dengan gangguan tidur. Menurut National Sleep Foundation, cahaya biru yang dipancarkan oleh layar ponsel bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang sangat penting untuk tidur yang nyenyak. Ketika kita kurang tidur, stres dan kecemasan kita semakin meningkat. Coba deh ingat, pernah nggak kamu merasa lelah atau kesal sepanjang hari karena kurang tidur hanya karena asik scroll media sosial? Apa yang bisa kita lakukan? Jangan khawatir, ada cara kok untuk mengatasi semua ini. Yang pertama, kita bisa mulai menetapkan batasan penggunaan media sosial. Coba deh tentukan waktu tertentu untuk menggunakan ponsel dan pastikan kamu punya waktu offline setiap harinya. Selain itu, cobalah untuk menenangkan diri dengan melakukan aktivitas yang tidak melibatkan teknologi seperti meditasi, olahraga, atau sekedar berkumpul dengan kawan-kawan. Aktivitas ini bisa membantu meredakan kecemasan dan mengurangi stres. Semua tentang keseimbangan. Dunia digital itu memang keren, tapi kita perlu belajar untuk menjaga keseimbangan antara dunia maya dan dunia nyata. Kita bisa tetap terhubung dengan teman-teman melalui teknologi, tapi juga perlu waktu untuk menikmati momen tanpa layar. Jadi, menurut kamu gimana? Apakah kamu merasa tertekan dengan media sosial atau mungkin kamu sudah menemukan cara untuk mengatur waktu digitalmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar.